Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami telah memberikan, a'tainaka, kepada engkau. Apa yang Allah berikan? Al-Kautsar. Kalau diterjemah kita lihat itu nikmat yang banyak. Dan salah satu nikmatnya itu adalah surga, telaga surga Allah nanti. Kita semua tentu setiap saat merasakan nikmat Allah, Bapak Ibu. Hanya sayangnya kita tak pandai bersyukur. Kita selalu mengeluh karena selalu mencari pembanding. Padahal setiap saat ketika nafas itu masih bisa kita tarik dan kita hembuskan, itu nikmat. Bayangin Bapak Ibu, nafas itu, oksigen itu mahal, ya. Cuman karena kita nggak bayar gratis, kita nggak tahu berapa biayanya. Maka sebegitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah nggak minta macam-macam. Allah minta apa? Fasalli li rabbik, salat li rabbik, kepada Tuhanmu. Rabb itu kan yang mendidik, yang mengayomi, yang memberikan karunia, yang menganugerahi. Dan satu-satunya cuma Allah. Maka ada ayat, ya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, ya, sembahlah olehmu Tuhan yang telah mendidikmu, merawatmu, mengayomimu, mengkaruniakanmu. Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nasu u'budullah, tidak, tapi ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Itu ayatnya. Nah, yang kedua, wanhar, sembelih korban. Ada dua nih. Maka ketika dua ini yang Allah minta kalian itu, dan ini pun kepentingannya bukan untuk Allah, untuk kita semua. Pertama, salat. Salat itu sebagai sebuah bukti kecintaan dan kehambaan kita kepada Allah. Mestinya kalau kita sadar sholat itu adalah bukti kecintaan dan kehambaan kepada Allah, maka sholat itu bukan lagi kewajiban, sudah keperluan hidup kita. Mestinya, ya. Karena ini bukan untuk Allah, untuk kita semua. Bapak dan Ibu, ada dua sebetulnya tugas kita sebagai hamba, sebagai manusia, ada dua yang Allah perintah. Yang pertama adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka salat adalah merupakan salah satu tugas kehambaan Abdullah. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Tapi yang kedua, di sisi lain Tuhan juga menyebutkan ketika di hadapan malaikat-malaikatnya, yang di tengah malaikat itu ada juga iblis, ya. Ketika itu kita tahu ketika Allah menyebutkan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, jin dan manusia, iblis juga termasuk kalangan jin. Dulu iblis itu adalah makhluk yang paling taat, paling rajin ibadah.
Cuman apa kelemahannya? Yang pertama, iblis itu bangga kepada ibadahnya. Iblis itu selalu merasa paling baik dan paling benar. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Iblis itu suka merendahkan orang lain. Aku kan darah api, dia darah tanah. Makanya iblis yang suka merendahkan orang. Hanya iblis yang suka merasa diri paling baik, paling benar, bangga kepada ibadah. Tapi satu yang iblis nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Hubungan dengan alam dan sekitarnya. Ini yang Allah ketika itu di hadapan malaikat mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin jadikan di bumi ini khalifah. Apa maknanya? Tugas-tugas kita sebagai manusia yang juga adalah khalifatullah fil ardi, menjaga hubungan dengan sesama manusia dan alam ini. Apa itu? Hablum minan nas. Lihat, hablum minallah itu salat, hablum minan nas itu adalah korban. Dua ini. Kalau ini kita jalankan seimbang, kan mestinya seimbang. Hubungan dengan Allah itu akan nampak bagus jikalau ada hasil dengan hubungan dengan manusia. Maka Allah sering katakan, ara'aita, tahukah engkau allazi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau mengajak untuk memberi makan orang miskin. Lihat konsep ini. Dusta, kata Allah. Ibadah bagus tapi dengan samanya nggak peduli, Pak. Tidak mau mengajak aja nggak mau, apalagi dia ngasih. Maka apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka itu salatnya. Kenapa? Dia lalai. Lalai apa? Hubungan dengan manusia salah satunya. Di samping banyak tafsir lain, di antaranya adalah lalainya dia juga riya, ya. Alladzina hum yura'un dan seterusnya. Nah, maka kalau dua konsep hablum minallah dan hablum minan nas, Abdullah dan khalifatullah. Jadi khalifah itu jangan kita fahami sebagai apa istilahnya, ada istilah harus membangun kekhilafan, enggak gitu. Khalifah itu bertingkat-tingkat, pada posisi masing-masing kita adalah khalifah. Di rumah tangga kita khalifah. Khalifah itu kan wakil, pengganti. Khalifah itu pengganti, wakil Tuhan untuk menjaga, mengelola keharmonisan di alam ini. Nah, ketika itu kau lakukan, inna syani'aka, sungguh yang membencimu itu hai Muhammad, huwa, dia al-abtar, putus. Dulu Nabi Muhammad tuh musuh-musuh Nabi itu selalu bilang ketika anak Nabi yang laki-laki itu meninggal, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim itu meninggal, mereka itu senang banget. Muhammad abtar, Muhammad putus, Muhammad putus. Apa yang dikatakan putus nasab? Artinya apa? Nggak berlanjut. Kalau nabi-nabi lain kan, Nabi Daud meninggal, ada anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim nggak ada lagi, meninggal, ada anaknya Ishak dan Ismail, ponakannya Lut kan. Ishak meninggal, ada nama anaknya Yakub. Yakub meninggal, ada Yusuf dan seterusnya. Nah, Nabi Muhammad anak laki-laki meninggal, maka putus, kata dia. Maka Allah bantah, tidak. Yang membencimu itu hai Muhammad, dia akan putus. Nabi sempat sedih tuh. Kenapa? Sepanjang salat masih kita tegakkan, hubungan dengan Allah masih kita jaga, dan sepanjang hubungan dengan manusia pun masih kita pelihara, maka Islam itu, agama ini akan terus berlanjut, dan mereka yang membencimu itu hai Muhammad, dia yang akan putus. Ya. Baik. Ini adalah salah satu dalil dalam bab al-udhiyah, kurbannya. Yang kedua dalilnya adalah wal budna, ini surah Al-Hajj, ya. Wal budna ja'alnaha lakum, dan kami jadikan unta itu untuk kalian, min sya'airillah, syiar Allah, lakum fiha khair, ada kebaikan di dalamnya. Kemudian
Wa tsabbata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doha, dan telah tetap sunnah Nabi bahwa kurban itu dikerjakan Nabi. Wa dhahal muslimun, dan juga berkurban kaum muslimin. Wa ajma'u ala dzalik, dan ijma' atas yang demikian. Baik, kita perhatikan apa sih makna daripada kurban secara bahasa. Secara bahasa dia disebut al-udhiyah atau ad-dhahiyah. Udhiyah atau ad-dhahiyah. Ismun, dia adalah sebuah nama, sebuah tanda. Lima yadbahu minal ibili wal baqari wal ghanami, atas satu penyembelihan hewan unta, sapi dan kambing. Yaumun nahri wa ayyamut tasyrik, di hari nahar, hari yang ke-10 nanti, dan hari tasyrik 11, 12 dan 13, 4 hari. Taqarruban ilallah ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Jadi unta, sapi dan kambing, 3 jenis ya. La takunu illa minal ibili wal baqari wal ghanam, tidak boleh kecuali yang 3 jenis ini. La tujzi'u min ghairi hadhihi thalathah, tidak boleh untuk mengerjakan kecuali 3 jenis, yaitu unta, sapi dan kambing. Adalah unta di Toloh Tiram sini, Pak. Nah, sapi lawan kambing lagi. Sapi ini macam-macam, ada hadangan, ada kerbau, ada macam-macam. Domba juga termasuk kibas, kan ada kambing, itu juga macam-macam ya. Yang sejenis lah. Nah, dalam rangka apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Maka Bapak Ibu, kurban ini ya sejatinya begini. Kalau kita perhatikan hikmahnya, al-udhiyah itu disyaratkan Allah dalam rangka yang pertama, ihya'u lidzikri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ihya'u, menghidupkan kembali kenangan kita, menghidupkan kembali ingatan kita, yang tentu ketika kita mengingat kembali, menghidupkan kembali kenangan, memori, sejarah, itu akan ada pelajaran ibrah bagi kita tentang Nabi Ibrahim yang banyak diuji, yang banyak dicoba, Pak. Yang berbagai macam cobaan, ujian datang kepada beliau. Cobaan paling besar apa? Menyembelih anak. Cobaan paling besar. Dan pada masa itu Nabi Ibrahim berada di antara beberapa persimpangan jalan tradisi manusia. Sebelumnya telah ada korban, tapi korban yang ada bukan untuk Allah, untuk dewa-dewa. Yang dikorbankan itu adalah manusia dulu. Maka Nabi Ibrahim itu datang dan disyaratkan dengan korban yang diganti dari manusia kepada binatang. Itu menunjukkan yang artinya manusia tak pantas dijadikan korban. Tetapi ketika yang meminta itu adalah Allah, maka jangankan harta, jiwa pun rela kita korbankan. Itu maknanya. Tapi karena Allah mencintai kemanusiaan itu, maka digantilah dengan bidzibhin azim, sembelihan yang besar. Ini kan menarik nih. Coba kita perhatikan, Pak ya, ceritanya yang dalam surah As-Saffat itu. Mulai ketika Nabi Ibrahim itu begitu menginginkan anak, ya, surah As-Saffat itu, sampai berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, sampai kemudian dikaruniakan anak, ya. Ceritanya cukup panjang ya, bagaimana dulu Nabi Ibrahim itu berjuang. Lalu kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika ini anak sudah mencapai usia yang sa'yun itu mau berusaha atau mau disuruh-suruh. Nak, inggih bah, tukarkan abah misalnya wadai berangkat ya. Nak, inggih mah, beliin mama bawang lakas. Ya kan? Kalau ini kekanakan disuruh emak. Nak, inggih mah, tukarkan mama minuman. Ada langsung tulak betakun dulu. Minuman apa mah? Coca-Cola kah, Fanta kah, Sprite? Coca-Cola. Jika tulak ada juga betakun pulang, Coca-Colanya mah yang bebotol kah, begelas kah, atau bekotak kah? Bebotol. Jika tulak ada betakun pulang, mak,
Botolnya botol ganal kah, botol halus kah, botol sadang kah? Botol sadang. Sudah itulah kada jo betakun mak nang dingin kah, nang panas kah, nang sadang aja kan, nang kaling kan panas. Muyaknya mama ikam tu betakun takos berjauh sudah. Anakan wah ini pian. Betakun bulang mak jar berjauhnya wayah ini kah kaina kah. Oh jar ini nang mama tu pian jantungan. Nabi Ismail tidak. Bayangkan. Ketika usia yang sudah begitu cerdasnya, lucu-lucunya anak yang diharapkan ini, tiba-tiba datang, ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuk, aku menyembelih engkau. Ingat, mimpi seorang nabi itu wahyu. Apa kata anak ini, Bapak Ibu? Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, panggilannya kan abah tuh. Ya abah if'al, ya abah tif'al. Jadi abah tuh panggilan bahasa Arab sebetulnya, ya. Nabi Fatimah manggil Nabi Muhammad apa? Ya abati, wahai abahku. Ya abatah, karena baini wa bainahu syai'un, itu dalam hadis kan ketika beliau bermasalah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah maka wahai abah, if'al, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, sembelih ulun baik. Ismail bahari anak Nabi kan Nabi. Ismail wayah ini, nak, aku disuruh menyembelih kamu. Apa jana anak? Pian gin dahulu baik itu anak wah ini pian. Ismail apa? Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, kau dapatkan insya aku sabar. Lihat konsep ayah dan anak. Tapi sebelum beliau itu menyatakan bahwa beliau itu diperintahkan menyembelih, beliau bertanya dulu, panzur madza tara, bagaimana pandanganmu wahai anakku? Apa yang terjadi? Dialog, sering dialog sama anak kita. Ini pelajaran berharga ini. Sampai kemudian beliau diletakkan istilahnya tengkurap lah di atas dahi. Itu bayangkan Pak, menyembelih anak itu tidak dalam keadaan telentang tapi dibalik. Kenapa? Nggak sanggup Pak melihat ini. Melihat, saya bilang bisa gila Pak. Tapi ini ujian. Sampai kemudian Allah melalui Ibrahim, Jibril mengatakan, ya Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil wahai Ibrahim. Hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau sudah menjalankan, kau sudah melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Dan ini ujian yang nyata. Maka wa fadainahu bidzibhin 'azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Gimana caranya? Di saat itu pisau mau digoreskan di leher Ismail yang sudah siap, Jibril atas perintah Allah datang, ya Ibrahim, sudah stop. Apa kata Jibril? Sudah kau lakukan ini ujian yang nyata, kau laksanakan perintah itu, sekarang Allah perintahkan ganti dengan sembelihan yang besar, kibas. Jadi bukan simsalabim tiba-tiba Ismail yang ada di situ ketika disembelih langsung berganti kibas, tidak. Itu kayak kisah di film aja, tiba-tiba langsung berganti, enggak langsung berganti. Di saat yang kritis itu datang pertolongan Allah, gitu Pak. Jadi nggak ada yang istilah kayak kita di film tuh simsalabim, tidak. Di saat-saat yang sudah apa istilahnya sudah kritis, datang pertolongan Allah. Ibrahim, kata Jibril, ya Ibrahim, qad saddaqta ya, kau sudah melaksanakan tugas, kau telah benarkan ini. Dan ini ujian yang nyata bagimu. Maka gantilah dengan sembelihan yang besar. Kayak cerita sebetulnya Ibrahim nggak tahu akan diganti. Tiba-tiba datang perintah Allah. Sama Nabi Allah Musa, beliau bingung di belakang Fir'aun di depan Laut Merah. Beliau nggak tahu apa yang dilakukan. Di saat kritis datang Jibril perintahkan, lemparkan tongkatmu itu ya. Jadi tidak langsung Nabi Musa tahu bahwa dilempar tongkat langsung membelah laut, tidak. Allah yang ngasih tahu. Ya. Nah itu yang kadang-kadang kita ini kebanyakan drama-nya ya. Kadang-kadang kalau di ceramah itu. Nah baik Bapak Ibu, maka itu cerita hidup, menghidupkan cerita itu ya.
Yang kedua yang jelas tausa'ah, jadi melapangkan ala nas manusia di hari Id itu. Baik. Fadilat daripada kurban. Fadilat daripada kurban ini riwayat Tirmidzi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi kemudian dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma amila adamin min amalin, tidak ada amalan manusia di antara amal-amalan yang lain, yaumun nahri, di hari kurban, ya tanggal 10 nanti, ahabbu, yang paling Allah cintai, ilallahi min ahraqid dam, yaitu menumpahkan darah. Apa sih? Ai dzabihul udhiyah, menyembelih kurban. Itu yang Allah cintai nanti. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumil qiyamah. Sesungguhnya dia, itu kembali kepada hewan kurban tadi, akan datang nanti di hari kiamat. Ini yang akan memahami, karena datang di hewannya, maka kada boleh makan dagingnya, ujar. Padahal kita lihat lanjutan ayat hadis ini. Indaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha. Nanti hewan itu datang dengan tanduk. Pertanyaan saya gini, Pak. Tanduk dibagilah. Kan enggak ada? Dimakan? Enggak dimakan? Ya kan? Tapi disebut tanduk nih. Wa ash'ariha, rambut, bulu. Bulu itu dibagilah. Kan enggak juga ya? Disebut bulu. Wa adfariha wa adlafiha, dan kuku. Kuku dibagi atau dimakan? Bu, ada yang mau makan kuku kambing, Bu? Enggak kan? Kalau begitu ini maknanya apa? Ini makna kinayah. Tanduk, bulu, kuku enggak dibagi. Artinya apa? Hewan kurban itu meskipun tidak dihitung, tidak dimakan, tidak dibagi, tapi dia dihitung pahala. Apa yang datang nanti? Nilainya sempurna. Di situ kemudian kurban itu tidak boleh cacat. Dia harus lengkap, harus sempurna. Hatta tanduk pun kalau bisa jangan sampai ada cacat. Tapi cacat dikit nggak masalah ya. Usahakan kalau bisa jangan cacat. Yang lain jelas nggak boleh sakit ya. Kalau di hadis kan jelas. Arba'atul la tujzi'u fil adahi, 4 yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Al-awra'ul bayyin, awraha, picak. Wal maridatul bayyin, marduha, sakit. Wal arja'ul bayyin, dal'uha, pincang. Wal ajfa'ul lati la tungki, kurus, tak punya sumsum tulang belakang. Itu jelas tuh ya. Jadi ini nggak boleh jadi hewan kurban. Artinya apa? Harus lengkap, harus sempurna. Ya. Nah, Bapak Ibu, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakani qabla ay yaqa'a 'alal ardi, dan sungguh darahnya akan sampai ke bumi sebelum sampai kepada Allah sebelum sampai ke bumi. Wa inna dama la yaqa'u minallah, darahnya akan sampai kepada Allah. Apa ini maksudnya di sini? Bukan darah yang sampai, tapi nilai ikhlas. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ini sebetulnya kinayah. Ya, bukan hewan yang datang. Fatibu biha nafsan, maka beruntung. Fatibu, beruntung mereka biha, yang dengan kurban tadi, nafsan, jiwa. Orang berkurban itu jiwanya itu beruntung, bersih. Ya. Dan kurban itu tidak sekali seumur hidup. Beda sama akikah. Bu, ujar, pian akikah kah tahun ini? Ujar ibu, aku sudah, abahnya sudah jua, anakku balima, salusin, anakku salusin. Ini kan orang bahari salusin, anak salusin sudah jual bakikah, maka aku kada lagi bakikah. Itu bujur, anak akikah sekali aja semua itu. Tapi ada nang, bu, pian berkorban kah? Aku sudah berkorban, abahnya sudah jual, anakku nang salusin sudah jual, maka aku kada berkorban lagi. Nah, itu yang salah paham. Akikah sekali seumur hidup, tapi kurban itu setiap tahun. Man, bagi siapa? Wajada sa'atan, yang berisian keluasan rezeki. Maka jangan Nabi, man wajada sa'atan fala yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musallana, tempat sholat Id kami. Jadi musalla itu sebetulnya lapangan luas dulu, tempat sholat Id. Apa maknanya? Ini bukan berarti Nabi melarang kita sholat Id yang kada berkurban, enggak. Saya analogikan begini, Pak. Bapak punya anak, Bapak Ibu punya anak. Dia mau kerja kelompok. Kita bilang, nah boleh, tapi jangan sampai jam 8 malam lah, bulik ke rumah sudah.
Ternyata anak pian lewat jam 8 belum pulang, pian telepon. Apa dia pian? Sudah gin, lewat jam 8 kadusah gin lagi bulik. Pertanyaan ulun, pian memang anak pian kada bulik kah? Atau sebuah ancaman yang sejatinya sekedar karena syarif bukan karena sebenarnya. Coba bulik anak pian, tetap ya pian terima. Begitu ya. Nabi nggak senang orang yang mampu punya lapang rezeki tapi engken, Pak. Bahasa kita tuh gitu aja. Nah, tapi di sisi lain juga ada sahabat yang memang tidak berkorban. Tapi bukan karena engken, tapi karena takut dianggap wajib. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Tapi beliau walaupun tidak berkorban, tapi beliau setiap hari itu selalu berbagi-bagi terus. Ya, ini harus dipahami ilat hukumnya ya. Baik. Hukumnya al-udhiyah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Oh ya, karahu tarakuha ma'al qudrati 'alaiha, dan makruh meninggalkannya ma'al qudrati 'alaiha sedangkan dia mampu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hukumnya makruh. Li hadis Anas alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadisnya Anas yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha berkorban biki basain amlahain aqranain dzabihahuma biadi wasama wa kabbara. Nah, ini Nabi berkorban dengan dua kibas, dua domba yang mirip serupa, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, wasama menyebut Allah, menyebut nama Allah, dan wakabbara dan bertakbir. Jadi yang menyembelih itu mestinya adalah yang berkorban sorangan. Terus disunahkan kita yang berkorban, kita yang menyembelih, ya. Kemudian di hadis lain juga waruya Muslim an Ummi Salamah bahwa Nabi bersabda qala idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila melihat kamu hilal bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1 nanti, ini tanggal 24 ya, tinggal 6 hari lagi, maka wa arada ahadukum ayyudahi, lalu menghendaki salah satu kamu berkorban, ini menjadi dalil ala sunnah bahwa korban itu sunnah, la ala wajib, tidak wajib. Jadi korban itu enggak wajib, dia sunnah. Maka fal yumsik an sya'ri wa alfari, maka tahan rambut dan kuku. Apa yang maknanya? Kalau pian berkorban, tolong tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan potong rambut dan potong kuku. Tapi ini enggak wajib ya. Nah, ini hukumnya bahwa korban itu apabila pian berkorban, yang ingat korban itu cukup satu untuk serumah, itu minimal. Kifayatun udhiyatu wahidatun 'anil baitil wahid. Cukup satu hewan kurban untuk satu rumah. Ini minimal gitu ya. Faqad kana rajul min sahabah, sungguh adalah seorang laki-laki dari golongan sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah berkah dari mereka. Yudahi bi syati an nafsihi, yang berkorban dengan satu hewan kambing untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan dari keluarga rumahnya. Dan ini sudah mencukupi. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Anna Abu Ayyub, bahwasanya Abu Ayyub qala, mengatakan kana rajul, adalah seorang laki-laki fi ahdi Rasulullah, di masa Rasulullah itu. Yudahi bi syati, dia berkorban dengan satu kambing, anhu untuknya, wa an ahli baiti, dan untuk keluarga rumahnya, fayakulun, lalu memakannya, wa yud'imun, dan memberikan makan, hatta tabahana, sampai menyenangkan manusia, pasara kama tara, sebagaimana kalian melihat. Jadi gini, berapa orang satu rumah kita? Abah, mama, anak 5, 7. Maka cukup seekor kambing. Maka itu ya untuk abah, ya untuk mama, ya untuk anak-anaknya. Tapi ketika disebut dalam penyembelihan, siapa yang disebut? Boleh abahnya, boleh mamanya, boleh siapa saja. Itu minimal. Tapi misalnya nih, pian ini sugih banara, penyugihnya di Teluk Tiram sini, lalu handak ulun goroknya jangan. Abahnya seekor, mama 1, anak 1, 5 kali 5-nya ber7, pas 7 kambing atau seekor sapi langsung boleh. Pun duit banyak ada Bapak. Tapi minimal 1 ya. Nah, adakah korban itu? Kemudian gini, kapan waktu menyembelih? Wa yashtarata fil udhiyah, maka disyaratkan korban itu alla tadbahu, tidaklah menyembelih illa ba'da tuli syams, kecuali setelah terbit matahari mi yaumil id, hari id. Jadi menyembelih itu setelah salat id. Jam 4 subuh bangun, maasah parang sudah abahnya, bah bapak menyembelih, kasungsungan jam 4 sembahyang id dulu.
Baru setelah itu menyembelih di tanggal 10. Tapi kalau 11, 12, 13 terserah, mau pagi, mau siang, mau malam, mau jam 2 malam terserah. Tapi di tanggal 10 jangan menyembelih kecuali setelah sholat Id. Ya. Nah, kemudian ini sebagaimana Nabi menyebutkan ya, bahwasanya inna awwala ma nabada'u bih fi yaumina hadza an nusalli summa narji falanhara. Kita sholat dulu, kemudian kita balik dan kita menyembelih. Setelah kemudian khutbah Id jangan lawas. Dah jangan lawas khutbah. Buat tengah jam kelawasan. Yang ada ngantuk juga. Ya 10 menit sadarlah. Karena setelah itu kita segera untuk melakukan penyembelihan. Dan langsung perintah Nabi apa? Hari ini adalah hari kita makan minum dan menyebut nama Allah. Disitulah kemudian saya pernah waktu masuk Ejingah, ada yang datang, guru jadwalah menyembelihkan korban kami di sebelah. Ternyata kambing sikung. Ternyata saya lihat mana namanya ternyata betujuh. Sikung kambing kok betujuh julun. Ini bukan korban Pak, ini sedekah namanya. Kalau yang betujuh itu apa? Al-badana an sab'ah, unta orangnya betujuh, wal baqara an sab'ah, dan sapi juga orang betujuh. Ini kambing betujuh. Tapi nggak boleh kita patahkan, oh ini bid'ah, jangan. Pak, ini namanya sedekah, bukan korban. Kenapa? Karena ini kambing orang betujuh. Kambing itu sikung aja. Tapi karena pian handak benar berkorban cuma duitnya kada, tapi pian berusaha niat handak, insya Allah niat pian sampai. Jadi apa-apa, ini namanya sedekah, tapi insya Allah niat pengen sampai dan pahalanya mungkin lebih besar ini. Karena pengen nggak mampu, tapi pengen mau juga mensyiarkan. Ingat loh, boleh kita menyembelih ayam, boleh nyembelih itik, boleh. Tapi itu bukan kurban. Itu namanya sedekah untuk sekedar supaya menghidupkan sunnah Nabi, yaitu hari makan minum dan bersenang-senang dengan tetangga-tetangga yang miskin. Kemudian kita juga menyebut nama Allah. Jadi boleh. Ya, karena tidak boleh selain 3 jenis kan, unta, sapi, dan kambing. Itik apa itik guru? Itik juga termasuk kada boleh, bukan kada boleh. Itik juga termasuk bukan kurban, tapi dia sedekah. Tapi itiknya guru aja 1000 ikung. Nah, jual dulu itiknya, ganti lawan kambing. Kan banyak kan? Awal jadi kurban. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagiannya itu ya, kalau di perintah Nabi itu kulu, makan, wa at'imu, berikan makan, wa dakhiru, simpan. 1/3 kita makan, 1/3 kita kasih fakir miskin, 1/3 untuk keluarga kita. Itu bagian. Kulit juga dibagi, kepala juga dibagi. Itu makanya Pak Ibu, saya juga nyembelih tiap tahun, tapi saya nggak mau ngambil kepala. Tanya aja. Saya nggak mau ngambil kepala. Salah satu yang menyembelih sapi, padahal enak loh kepala, otaknya. Istri saya selalu bilang, Bi, kenapa orang kok nyembelih sapi, nggak pernah bawa kepalanya. Kalau yang lain bawa kepala, nggak mau saya. Pasti enak banget tuh. Karena itu bagiannya juga harus dibagi, ya kan. Nah, itu diantaranya. Dan kemudian disunahkan juga, pian yang berkorban itu yang menyembelih, disunahkan. Kalau enggak, silahkan tadi dicari yang orang lain yang bisa. Usahakan kita yang berkorban, kita yang menyembelih ya. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa tadi diserahkan ke yang lain yang lebih bisa. Karena kan nggak semua bisa ya. Itu kan perlu keahlian dan tajamnya pisau kita. Ya. Kemudian sunnah juga pian yang ibu-ibu terutama yang nggak bisa menyembelih itu disunahkan datang. Ini sebagaimana Nabi bersabda, qala li Fatimah, kepada Fatimah, ya Fatimah, hai Fatimah, kumi, bangun kau. Fasyahid, disaksikan olehmu udhiyataki, sembelihanmu. Fa inna yaghfiru laki 'inda awwali qatratin min damiha. Kullu dhanbin amiltah. Maka sungguh diampunkan dosamu ketika tetes darah pertama. Sambil kau baca kata Nabi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita lihat korban kita. Tapi yang kita lihat adalah waktu penyembelihan. Maka ada wani Ustadz misalnya ulun melihat menyembelih, ya udah jangan lihat menyembelihnya, lihat nang tukang sembelih maginya. Kedua nih misalnya kan, udahlah kita hajar aja dan kita baca doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka ada sahabat bertanya, faqala ahadus sahabah, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika khassah. Apakah ini untukmu dan untuk keluarga rumahmu khusus, aw lil muslimina 'amma, atau untuk semua kaum muslimin? Maka Nabi bersabda, bal lil muslimina 'amma, untuk kaum muslimin semuanya.
umum. Jadi ini dibaca nanti ya. Nah kemudian kulit dan lain sebagainya kecuali tanduk, rambut dan kuku yang enggak dibagi tadi. Ada yang bertanya dengan Imam Hanafi, bolehkah dijual? Boleh, tapi dipergunakan, disedekahkan untuk kepentingan orang banyak. Gitu ya. Baik, barangkali ini yang saya sampaikan dulu terkait dengan ibadah kurban yang insya Allah tinggal di tanggal 24 ya. Mungkin tinggal setengah bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban di Indonesia, di tanah air, dan yang di Arab Saudi melaksanakan ibadah haji ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka nanti juga mendapat haji yang mabrur dan pulang dalam keadaan selamat ya, sehat walafiat, dan kita semua juga mudah-mudahan nanti oleh Allah juga diberikan kemudahan untuk berangkat haji di tahun depan ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.